Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas situasi energi dan ekonomi global yang lagi, panas-panasnya. Dan yang paling penting nih, apa sih artinya buat kita-kita di Indonesia? Yuk, kita langsung mulai aja. Langsung aja ya, coba lihat angka ini. Gede banget kan? Ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah prediksi harga minyak mentah dunia per barel bisa mencapai 150 sampai 200 dolar kalau konflik geopolitik yang ada sekarang ini makin menjadi-jadi. Angka inilah yang bisa literally mengguncang ekonomi dunia dan jadi pemicu semua pembahasan kita hari ini. Tapi mungkin kalian mikir, loh, emangnya kenapa? Kenapa konflik yang jauh banget di sana bisa ngancam isi dompet kita di sini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan di sini kita akan coba sambungin benang merahnya dari berita-berita heboh di luar sana langsung ke kantong kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kita lihat pemicu globalnya apa sih yang bikin situasi ini jadi gawat di seluruh dunia. Jadi, pusat masalahnya itu ada di satu titik kecil, tapi krusial banget, Selat Hormuz. Nah, ketegangan antara Iran dan Israel yang lagi memanas ini benar-benar mengantam jalur super penting ini. Coba deh bayangin, hampir 20% pasokan minyak harian seluruh dunia itu lewat sini. 20%. Jadi, kalau sampai ada gangguan sedikit aja, wah, efek kejutnya ke pasokan energi global bahkan luar biasa. Dan ini bukan lagi sekedar kalau ya, negara-negara maju bahkan udah mulai gerak cepat, bikin kebijakan darurat buat hemat energi. Jadi, ini udah kejadian. Nah, dari guncangan global tadi, sekarang kita tarik benangnya ke sini, ke Indonesia. Gimana caranya efek domino itu akhirnya sampai ke kita? Ini bagian yang penting banget buat kita pahami. Oke, jadi kenapa sih kita ini rentan banget? Jawabannya sebenarnya simpel. Indonesia itu negara net importer minyak. Artinya, ya kita beli minyak dari luar. Jadi pas harga di luar sana meroket, ya otomatis kita ke bawah. Harga BBM di SPBU pasti naik. Nah, dari situlah domino pertama jatuh. Ongkos transportasi, katakanlah truk yang bawa sayur dari desa ke kota, jadi makin mahal. Ujung-ujungnya, harga sayur di pasar juga ikut naik. Terus merembet ke semua barang. Inflasi siap-siap melonjak. Dan APBN kita yang selama ini nanggung subsidi BBM, wah bisa jebol. Dan inilah kenyataan yang paling pahit. Di tengah badai ekonomi kayak gini, yang kena pukulan pertama dan paling keras itu siapa? Ya rumah tangga dengan penghasilan menengah ke bawah. Kenapa? Karena gaji mereka ya segitu-gitu aja. Tapi harga beras, minyak goreng, telur, semuanya merangkak naik. Cadangan tabungan juga tipis. Jadi mereka yang paling merasakan dampaknya. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang bagian yang paling penting. Solusinya gimana? Ini bukan waktunya buat panik ya, justru ini waktunya kita buat strategi. Anggap aja ini buku panduan bertahan hidup buat kita semua. Nah, hal pertama yang paling fundamental adalah mengubah mindset. Di situasi normal, kita kan mikirnya gimana caranya nambahin pemasukan. Tapi dalam krisis, pertanyaannya harus diganti total. Jadi, gimana caranya bertahan lebih lama dengan sumber daya yang ada sekarang? Ini beda banget dan ini kuncinya. Oke, langkah praktis pertama. Amankan 3 hal paling dasar. 1. Pangan. Mulai sekarang, coba deh sisihkan untuk beli bahan pokok yang awet. Beras, mie instan, minyak goreng. 2. Energi. Mulai hemat dari sekarang. Perjalanan yang nggak penting-penting banget mungkin bisa dikurangi. 3. Dan ini super penting, arus kas. Pastikan Anda punya uang tunai atau tabungan yang gampang banget diambil, bukan investasi di properti atau saham yang susah dicairkan ya. Cash is king. Prinsipnya itu sebenarnya bisa diringkas dalam satu kutipan keren ini. Lebih baik hidup sederhana tapi aman daripada kelihatan hebat tapi sebetulnya rapuh. Intinya ini bukan soal gaya-gayaan, ini soal ketahanan. Oke, lanjut ke langkah kedua, perkuat benteng keuangan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, potong pengeluaran yang nggak penting. Coba deh cek langganan-langganan yang jarang dipakai, kebiasaan ngopi di luar, itu semua bisa direm dulu. Kedua, ini wajib, jangan nambah utang konsumtif baru. Stop cicilan-cicilan yang nggak perlu. Ketiga, kalau udah punya utang, fokus bayar yang bunganya paling tinggi dulu. Terakhir, pasang target. Siapkan dana darurat yang bisa nge-cover biaya hidup 3-6 bulan tanpa pemasukan sama sekali. Ini jaring pengaman utama kita. Langkah ketiga, cari penghasilan yang tahan banting sama krisis. Maksudnya gimana?
Gini, waktu krisis orang mungkin bakal berhenti beli gawai baru atau baju mahal. Tapi mereka akan selalu butuh makan, butuh perbaikan kalau ada yang rusak, butuh transportasi. Jadi bisnis-bisnis kecil yang melayani kebutuhan dasar kayak jual sembako atau buka jasa servis kecil-kecilan itu justru yang punya peluang lebih besar untuk bertahan. Oke, kita udah ngomongin soal duit dan barang. Tapi strategi bertahan hidup yang paling hebat itu bukan cuma soal uang loh. Ada fondasi lain yang sering kita lupakan. Padahal mungkin ini yang paling kuat, yaitu jaringan pertemanan dan pola pikir kita. Percaya deh, kita nggak bisa ngelewatin ini sendirian. Jaring pengaman kita yang sebenarnya itu bukan cuma saldo di rekening, tapi orang-orang di sekeliling kita. Keluarga, tempat kita pulang, tetangga yang paling dekat kalau kita butuh pertolongan mendadak. Komunitas, tempat kita bisa saling bantu dan tukar informasi. Inilah kekuatan gotong royong yang sesungguhnya, aset yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dan ini mungkin pesan yang paling dalam dari semuanya. Di masa krisis, yang bertahan itu bukan orang yang paling kaya, tapi mereka yang punya sistem pendukung. Jadi, kekuatan komunitas itu seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar materi. Nah, kita udah sampai di akhir. Dari semua ancaman dan strategi yang kita bahas, kalau ditarik satu benang merah, kuncinya apa sih? Cuma satu kata, kesiapan. Seringkali kita salah sangka ya. Kita pikir menghadapi krisis itu artinya harus jadi yang paling kuat. Padahal bukan. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Orang yang sudah siap dari jauh-jauh hari, mereka lah yang akan paling tenang melewati badai ini. Kesiapan itu segalanya. Oke, kita sudah bedah semua ancaman dan strateginya. Peta dan kompasnya sekarang ada di tangan kalian. Pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting, kembali ke diri kita masing-masing.